Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersuka cita merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari peringatan ini meneguhkan pengharapan kita bahwa bukan dunia ini akhir perjalanan orang yang percaya kepadanya, melainkan di surga. Karena itu, marilah kita menyaksikan. Ya Yesus Kristus, bagimulah puji-pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenaikan Yesus ke surga meneguhkan hati kita agar senantiasa tabah dalam pengharapan bahwa Yesus tidak meninggalkan kita menghadapi kesulitan dan kita diarahkan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Karena itu dalam kerendahan hati, marilah kita memusatkan perhatian kita dalam persekutuan dengan Yesus Panglima Perkasa itu. Kita bernyanyi, Engkau Panglima Perkasa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal juru selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Yesus kau naik ke negeri
Dengarkanlah hukum Tuhan pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, tertulis pada Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami berkumpul di hadapan-Mu berdoa kepadamu, bukan mengandalkan kebenaran kami, melainkan mengandalkan kasih sayang-Mu yang besar. Firman-Mu telah menyatakan bahwa Yesus telah naik ke tahtanya yang mulia dan menjadi raja di atas segala raja, supaya kami menjadi tumpuan pengharapan kami, supaya Dia menjadi tumpuan pengharapan kami. Tuhan menghendaki agar kami menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi melalui pekerjaan dan kehidupan kami. Namun terkadang perkataan dan perbuatan kami tidak sesuai dengan firman-Mu. Sebaliknya, diri kami dan kemampuan kami yang kami andalkan. Kuasa-Mu tidak kami megahkan. Menjadi saksi bagi Tuhan melalui kata dan perbuatan kami. Bangunkanlah hati kami, agar kami dapat bertobat, karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Supaya makin banyak orang percaya
Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis pada Mazmur 68 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, Sela. Bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Zalmon. Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak, banyak gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu? Kepada gunung yang digandaki Allah menjadi tempat kedudukannya, sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak, untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga tertulis dalam kitab Para Rasul pasal 1 dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya membacakannya untuk kita semuanya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa makna? Apa arti dari kenaikan Yesus Kristus Tuhan kita ke sorga? Yang pertama adalah mau menyatakan kepada kita manusia, kepada dunia ini, bahwa Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Pekerjaannya sudah sempurna. Dia menggenapi itu melalui kebangkitan kenaikannya ke sorga. Apa pekerjaan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini? Adalah menyatakan kerajaan Allah. Pekerjaannya adalah menyatakan kerajaan Allah. Lalu apa itu kerajaan Allah? Bapak
Bapak Ibu, saudara-saudara, kerajaan Allah itu adalah menyatakan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini, di mana Allah berkuasa di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, sebuah kerajaan yang pasti rajanya berkuasa di sana. Idotahe. Lalu kalau kita katakan kerajaan Allah, berarti Allah yang berkuasa di dalam kerajaan itu. Dan itulah yang Tuhan Yesus nyatakan ke tengah-tengah dunia ini, menyatakan kehendak Allah Bapanya ke tengah-tengah dunia ini melalui kematiannya di kayu salib. Apa kehendak Allah yang mau Dia lakukan, yang telah Dia lakukan? Kehendak Allah adalah manusia berdosa harus diselamatkan. Itu kehendak Allah, manusia berdosa harus diselamatkan. Kalau kehendak manusia, manusia bersalah harus dihukum. Kalau kehendak dunia ini, manusia berdosa harus dihukum mati. Itu dikatakan dalam Roma 6 ayat 23. Upah dari dosa adalah maut. Upah dari dosa itu adalah kematian. Tapi Tuhan Allah berkehendak manusia berdosa itu harus diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, menyatakan kehendak Allah, menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini dimulai oleh Yesus melalui kelahirannya, melalui kematiannya di kayu salib, melalui kebangkitannya dari mati, dan melalui kenaikannya ke sorga. Peristiwa, rangkaian peristiwa yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain dan memiliki makna, esensi yang sama, yaitu dalam mewujudkan rancangan Allah akan dunia ini. Manusia saja yang membedakan ya peristiwa-peristiwa itu, peringatan-peringatan itu berbeda satu dengan yang lain. Coba kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara, peringatan kelahiran Yesus Kristus, kita merayakannya sangat luar biasa. Dengan berbagai ya perayaan-perayaan yang kita lakukan. Baik di gereja, baik di sekolah, baik di marga, baik mungkin di organisasi, baik di lingkungan kita. Kemudian kita juga lihat Bapak Ibu, saudara-saudara, kita merayakan yaitu kematian Yesus Kristus juga. Sangat luar biasa. Dengan menunjukkan simbol penderitaan Yesus itu dengan memakai pakaian yang berwarna gelap. Kita begitu memaknainya dengan menyatakan sikap kita dalam perayaan tersebut. Kemudian juga bagaimana sikap kita merayakan kenaikan Yesus, kebangkitan Yesus Kristus.
Sudah mulai berkurang kan? Tidak lagi sehebat waktu merayakan kelahirannya. Tidak lagi sehebat waktu merayakan kematiannya. Apalagi merayakan kenaikannya ke sorga. Inilah yang kita lihat sekarang. Padahal sebenarnya itu adalah rangkaian peristiwa yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Allah menyatakan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun kerajaan Allah sudah dinyatakan di dunia ini melalui Yesus Kristus, tapi itu akan disempurnakan kelak pada kedatangannya kembali ke dunia ini. Dan kita harus mempercayai, kita harus meyakini bahwa Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia ini. Jangan seperti bangsa Israel, di mana para nabi mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tapi mereka tidak percaya. Bahkan Yesus sendiri pun sudah datang ke dunia ini dengan kelahirannya, mereka juga tidak percaya. Yang kedua, apa makna dari kenaikan Yesus Kristus? Itu mau mengingatkan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara bahwa Yesus itu berasal dari sorga dan dia kembali ke sorga. Yesus berasal dari kemuliaan. Dia datang dari kemuliaannya turun ke dunia yang hina ini, yang penuh dengan penderitaan, dan dia kembali kepada kemuliaannya karena dia berasal dari sana. Itu sebagai bukti Yesus itu anak Allah dan dia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapanya. Itu kan pengakuan iman rasuli tadi, pasal kedua. Bangkit dari mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan yang ketiga, apa yang menjadi maknanya? Bapak Ibu saudara-saudara mau menyatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya, yang setia kepadanya, dan yang taat kepadanya. Tempatmu dan tempatku, tempat kita bersama kelak ada di sorga. Bukan di dunia ini Bapak Ibu. Hidup kita tidak berakhir di dunia ini. Saya tidak tahu apakah kita ikuti tadi liturgi kita. Hidup kita tidak berakhir di dunia ini dikatakan, tapi ada tempat di sorga dan Yesus Kristus sudah menyediakannya bagi kita semua. Tabunaya ti amang doina. Tempat kita sudah ada di sorga. Tempat kita bukan dunia ini. Ini adalah perjalanan peziarahan kita menuju sorga. Yang digambarkan sebagai seorang musafir dalam perjalanannya menuju suatu tempat, yaitu tempat kediaman kita kelak bagi orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Begitu indahnya tempat itu, jaminan itu.
Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita harus mengingat walaupun kita berada di dunia ini, tapi ingatlah tempatmu bukan dunia ini, tapi adalah surga yang sudah disediakan Allah Bapa kita bagimu, bagiku, dan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau demikian jaminan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita bahwa Dia sudah menyediakan tempat di sana dalam perjalanan peziarahan kita di dunia ini. Apa yang diinginkan oleh Yesus bagi kita? Apa yang harus kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini sebelum kelak kesempurnaan kerajaan Allah itu disempurnakan pada kedatangan Yesus kembali ke dunia ini membawa kita ke tempat itu? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang pertama sekali diminta kepada kita yaitu menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan itulah topik minggu kita pada hari ini, menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Bagaimana ini menjadi saksi? Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita pernah menjadi saksi di dalam mungkin saksi di pengadilan tentang sesuatu peristiwa yang harus kita saksikan. Lebih sering mungkin kita saksi di sebuah perkawinan ya, kartu polon, ya, pemberkatan, karena ada saksi kan. Lalu apa yang kita lihat kalau kita diajak, diinginkan, diberikan tugas kepada kita orang-orang percaya menjadi saksi? Tentu seorang saksi dia harus mengatakan apa yang dia lihat. Dia harus menyatakan apa yang dia alami dari peristiwa itu. Dia tidak boleh mengatakan kata orang. Dia tidak boleh mengatakan apa yang dilihat oleh orang lain. Tapi apa yang dia lihat, apa yang dia alami di dalam peristiwa itu. Itulah juga kita sebagai saksi, apa yang harus kita saksikan, apa yang harus kita beritakan, apa yang harus kita perkatakan. Bagaimana kamu? Bagaimana kita? Dari pengalaman hidup pribadi kita, pengalaman hidup pribadi kita, mengalami perjumpaan kita dengan Kristus di dalam hidup kita. Itulah yang harus kita saksikan. Bukan pengalaman hidup orang lain. Atau mungkin bagaimana kita mengenali Yesus melalui mata imanmu. Itulah yang harus kamu nyatakan. Bukan kata orang lain. Siapa Yesus itu di dalam hidupmu? Dia yang penuh kasih. Dia seorang juru selamat. Dia yang menciptakan kita. Dia yang memelihara kita. Tidak hanya mencipta tapi memelihara, bahkan menyelamatkan kita. Dan juga pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan katakan apa kata orang. Tapi katakanlah apa
apa yang kita alami, apa yang kita imani melalui firman Tuhan. Inilah tugas kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, menjadi saksi-saksi Kristus. Dan pengalaman hidup itu bersama dengan Tuhan, pengenalanmu akan Yesus Kristus itu bukan untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang lain. Bagi orang lain, saksikanlah, beritakanlah, nyatakanlah, katakanlah siapa dia. Dia yang telah menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Lalu bagaimana kita menyaksikannya, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Kesaksian itu bukan hanya verbal, bukan hanya wacana, tetapi kesaksian hidup yang memiliki, sebagai anak-anak Tuhan, memiliki perbedaan yang jelas dengan dunia ini. Dunia ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Dunia ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Tapi Tuhan mengajak kita, jangan fokus kepada dunia ini. Pikirkanlah perkara, dikatakan tadi, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di dunia ini. Karena tempat kita bukan dunia ini, tapi di atas. Pikirkanlah itu. Kita diajak, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana mewujudkan kehendak Allah, bagaimana mewujudkan kerajaan Allah, di mana Allah yang berkuasa atas dirimu, di mana Allah yang berkuasa di dalam pikiranmu, bukan dunia ini. Karena kerajaan Allah itu sudah nyata. Karena itu yang dipahami tadi oleh para murid-murid pada ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Mereka salah memahami. Hanya Yesus diharapkan mereka memulihkan keadaan itu dengan berperang. Seperti seorang tentara. Kan itu yang dipercayai oleh bangsa Israel. Yesus itu sebagai Mesias, dia datang bukan dengan mengendarai keledai. Bahkan keledai betina, Nina. Melambangkan kelemahan. Yesus itu datang sebagai tentara yang siap berperang. Dan itu juga yang mereka pahami sampai kenaikannya. Pulihkanlah keadaan kami. Tapi apa yang mau dikatakan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita juga harus berperang secara rohani. Mengalahkan dunia ini untuk menyatakan kerajaan kehendak Allah di dunia ini. Perangilah dunia ini dengan imanmu. Itulah kita menjadi saksi Kristus. Tidak seperti pemahaman bangsa Israel tadi, bahwa Yesus itu yang akan memulihkannya sendiri. Makanya dikatakan, engkau tidak perlu mengetahui itu. Kesempurnaan kerajaan itu, tidak ada seorang pun yang tahu kedatangan Yesus itu kembali. Sedangkan anak itu sendiri tidak tahu, selain dari Allah Bapanya. Kita hanya diajak menjadi saksi-saksi, menyatakan kerajaan Allah
di dunia ini. Dimanapun kamu berada, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, dan kerajaan Allah itu bukan sebuah kenikmatan seperti yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi kerajaan Allah itu adalah penuh dengan penderitaan. Itu makanya dikatakan tadi, Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa dan Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Pertama dikatakan di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem. Mengapa itu kata-kata Yerusalem yang pertama dikatakan di sana? Karena untuk menyatakan bahwa nyatakanlah, saksikanlah kerajaan Allah itu di mana Yesus disalibkan, yaitu di Yerusalem, tempat penderitaan Yesus, tempat di mana ia disalibkan. Ternyata kerajaan Allah itu tidak seperti yang ditawarkan dunia ini, tapi penuh dengan penderitaan, seperti yang sudah dialami oleh Yesus. Tapi luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara, dia taat dan setia atas tugas yang diberikan Allah Bapanya kepadanya. Dia taat dan setia. Kita juga harus taat dan setia. Tidak mudah. Dibayar mahal. Kita juga harus bayar mahal. Hidup kita ini harus dibayar mahal untuk memperoleh kehidupan surga yang sudah dijamin oleh Yesus itu. Tidak mudah Bapak Ibu saudara-saudara. Dan mungkin kita diperhadapkan kepada dua pilihan. Karena Yakobus sendiri mengatakan, orang yang mendua hati, hidupnya tidak akan tenang. Halak nomor 2 roha. Saya nagaur do diakadalanna. Maaf Bapak Ibu saudara-saudara. Di bahasa mon lagu nisi judi kayate mendua hati, orang ketiga, ya, hidupnya tidak akan tenang. Bersama Tuhan juga kita seperti itu. Kalau kita pegang dunia, kita pegang surga. Bukan berarti tidak perlu dunia, mang. Record doi. Tapi kita diingatkan, jangan hanya memikirkan perkara-perkara dunia ini, tapi pikirkanlah perkara yang di atas. Jangan kita hanya terlelap dengan kenikmatan, tawaran keindahan dunia ini, tapi kita harus memikirkan keindahan hidup kita kelak. Tidak seberapa penderitaan kita di dunia ini dibandingkan dengan sukacita di surga kelak. Pasti kita menderita, menginang. Dan selama kita hidup di dunia, penderitaan yang kita alami, kesusahan yang kita alami, pertentangan yang kita alami, karena dunia tidak pernah menginginkan kita untuk hidup di dalam Tuhan. Itu yang dialami oleh Yesus. Dunia tidak menerima dia. Sama halnya gelap tidak menerima terang. Jika terang itu datang, maka gelap akan hilang. Tidak bisa ketemu. Satu harus hilang. Jika datang terang, gelap akan sirna. Jangan terbalik. Datang terang, gelap yang senantiasa kelihatan di sana. Kita berperang Bapak Ibu, kerajaan yang diinginkan oleh Tuhan bukan kerajaan dunia, tapi kerajaan surga. Di dalam kehidupan rohani kita, itu yang mau diciptakan, itu yang mau kita nyatakan sebagai saksi-saksi Kristus di Yerusalem, di Yudea. Yudea, lingkunganmu, keluargamu,
dirimu sendiri. Yudea, mereka orang-orang Israel, kerajaan Yudea. Itu yang mereka pahami. Orang Israel Tulen itu adalah di dalam kerajaan Yudea, bukan Samaria. Kerajaan Israel yang sudah pecah dua. Yudea, Yerusalem, Samaria. Dirimu sendiri jadi saksi. Untuk keluargamu, untuk dirimu sendiri. Bagaimana kita saksi, Amanginang? Di tengah-tengah keluarga kita. Apa yang bisa kita saksikan melalui kehidupan kita, buat anak-anak kita, buat keturunan kita, buat cucu kita, buat peparan kita? Apakah kita hanya mewariskan harta yang kita miliki? Jangan perkara-perkara itu saja. Kita juga mungkin, saudara, bapak, ibu, saudara-saudara, maaf. Kita juga mungkin datang ke perantauan ini, ya, tidak ada yang diwariskan oleh orang tua kita dari kampung sana, tidak. Kita cari sendiri kok, dengan usaha dan berkat Tuhan yang kita terima. Jadi kita enggak susah, Amanginang, mencari dan mencari 5 anaknya, maunya 5 anakku ini ada rumahnya, ada vilanya, ada mobilnya satu-satu. Jangan pikirkan itu. Seperti saya katakan tadi, kita sampai ke Jakarta ini juga kita tidak membawa apa-apa. Ya di paborhat kamu amang do inang, dohot ATM, uang yang banyak, oh enggak. Nanti kau mau laduk saat atau di Jakarta, jika sampai di Jakarta, aku udah transfer uangmu ya. Kalau sekarang mungkin seperti itu, Amanginang, ya. Belum dapat bulan lagi, sudah ditelepon anaknya. Gimana, nak? Uangmu cukup enggak? Akhirnya anak-anak sekarang susah untuk mandiri. Sudah berkeluarga pun tergantung sama orang tua. Akhirnya apa? Keluarganya tidak bisa ditanggung jawab dan berakhir kepada perpisahan. Tidak ditantang dengan kesulitan itu. Tidak ditantang dengan penderitaan itu. Tidak diproses dia di dalam kemendiriannya. Demikian juga iman kita, Amanginang. Kalau sesuatu kita dapat dengan mudah, maka itu tidak akan bermakna apa-apa. Demikian perjuangan iman kita sebagai saksi-saksi Kristus. Bagaimana ini, Nang Pendeta? Saya tidak tahu apakah kita pernah, saya sudah pernah katakan, saya 5,5 tahun melayani di Parapat. Jadi jemaat kita 75% penduduk Parapat itu jemaat HKBP Parapat. Yang mayoritas pekerjaannya adalah pedagang, souvenir, mangga, rumah makan, dan lain sebagainya. Kemudian jual mangga. Dulu terkenal kan? Jual mangga, dibeli sekilo, timbangannya 8 ons atau 9 ons. Kita pilih yang bagus, tapi ditukar dengan yang busuk. Saya lihat dan saksikan sendiri. Saya duduk-duduk, datang, karena memang untuk mengunjungi jemaat di sana, bukan di rumah Amanginang, tapi di tempat mereka itu berjualan. Jadi di sana kami ada pelayanan untuk dibuat pertanyaan, yaitu untuk penjual souvenir yang di pinggir pantai itu semua. Jadi pinggir pantai dibuat kebaktian. Kemudian ada kebaktian juga parengge-rengge yang di Tiga Raja. Kalau pernah kita di sana, ya pernah ke Parapat, Tiga Raja, Balerong, tempat orang berjualan pasar, itu juga ada kebaktiannya. Dan juga ada kebaktian tempat itu Jalan Sisingamangaraja, Jalan Lintas Siantar Tarutung, penjual mangga itu juga
dibuat kebaktian di sana. Jadi bergilir itu, akhirnya sekali seminggu. Dan juga kebaktian, yaitu untuk driver, sopir angkot, dibuat kebaktiannya. Jadi sekali sebulan ada 4 pelayanan untuk itu masyarakat tadi. Selain dari pertanyaan keluarga itu, yang kita lakukan di sini Banjar-Banjar itu, di luarnya itu. Nah, kemudian kita datang ke sana, kita lihat dia timbang, kemudian tangannya sudah di bawah, tukar. Setelah mereka pergi, Inang, kok seperti itu sih dibuat? Iya Inang Pendeta, kalau tidak seperti itu kami akan rugi. Kenapa rugi? Coba Inang Pendeta bayangkan, satu keranjang itu, 1 kating namanya. Kalau ini tidak laku 1 hari ini akan turun timbangannya. Jadi semakin dia matang, buah itu semakin ringan. Jadi 1 kating ini kalau sampai seminggu tidak laku Inang Pendeta, ini akan ya kerugiannya sangat besar, timbangannya kurang dan dia juga akan busuk. Jadi seperti itulah kami ambil untuk tidak. Tuhan tidak kompromi. Tapi seperti itu Inang Pendeta. Oh itu, kalau itu sistem, keluar kau dari sistem itu. Walaupun mereka hanya sebagai pendatang, tapi 3 tahun lagi dia datang ke sini, dia akan ingat kau. Kalau kamu jujur, timbanganmu jujur, kualitasmu juga bagus. Bikin harga yang mahal. Kalau orang bikin 20.000, kamu bikin 25.000. Kamu tantang dia. Ini lihat kamu pilih sendiri. Ini lihat timbangannya. Kamu boleh timbang ke tempat lain. Kamu harus tantang. Saya tidak seperti orang lain. Saya adalah per-3 Kristen. Per-rengge-rengge Kristen. Harus itu kamu katakan. Jangan sama dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Itulah saksi Amanginang. Itu hanya contoh kecil dengan berbagai profesi kita. Dengan berbagai pekerjaan kita yang mungkin kita Amanginang dililit dengan sistem itu. Tapi bagaimana? Yang kedua dinyatakan di sini, ternyata bukan kemauan kita, bukan pikiran kita, dan roha-rohata menjadi saksi, tapi kita akan diperbekali. Diperlengkapi, dinyatakan tadi pada ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersaksi. Roh Kudus yang memampukan kita mempertimbangkan bagaimana saya harus keluar dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkenan, dengan perbuatan-perbuatan, dengan sistem yang selama ini menjerat saya. Roh Kudus yang akan menuntun kita Amanginang. Roh Kudus yang berkuasa atas diri kita. Karena apa? Karena dialah yang menyertai kita. Makanya kalau dikatakan Immanuel, Tuhan beserta kita, bukan lagi Yesus yang secara jasmani, yang lahir di Bethlehem itu yang menyertai kita, tapi adalah melalui Roh-Nya. Tuhan beserta kita, Roh Kudus besertamu. Roh Kudus senantiasa menuntunmu, dan Roh Kudus selalu berbicara dalam hatimu. Janganlah, jujurlah kau dengan timbanganmu. Kata hatinya kan, tapi pikirannya mengatakan, kalau tidak seperti itu Nang Pendeta, kami tidak beruntung. Ninda kan, pikirannya, bukan hatinya, bukan Roh Kudus, suara roh tadi yang menuntun dia. Rohlah yang menuntun kita. Rohlah yang memperlengkapi kita, memberikan hikmat, memberikan kemampuan, menyatakan kerajaan Allah di dunia ini, supaya kita mengarahkan pandangan kita ke surga. Dan saya katakan, kita harus percaya Amanginang. Dunia ini hanyalah sebagai tempat peziarahan kita. Dan kita tidak bisa tinggal diam. Karena dilihat malaikat itu, mereka hanya memandangi
memandangi ke atas. Kalau di bahasa Batak dikatakan terhatotong, terpesona, terpana. Tapi malaikat itu mengatakan, ingatlah, dia juga akan datang nanti. Seperti bagaimana kamu menyaksikannya dia naik, dia juga nanti akan datang. Percayalah itu. Tapi yang menjadi tugas kita adalah jadilah menjadi saksi-saksi Kristus melalui sikap hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, perlakuan kita di dalam hidup sehari-hari, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kesaksian itu, menjadi opung. Tadi di Wedea dikatakan, kemudian di Samaria yang berbeda dengan kita. Samaria, jadi Yudea dan Samaria itu tidak bisa bertemu, ya, bermusuhan. Yang berbeda dengan kita itu artinya kita harus jadi saksi bagi orang yang berbeda dengan kita. Tidak ada gunanya Manginang kita bertentangan dengan iman percaya melalui kata-kata, ya, melalui apa itu namanya, percakapan kita, ya. Seperti sekarang ini banyak kan, agama lain dengan agama kita, iman percaya kita diperhadapkan dengan pendapat-pendapat apa namanya, jadi ya dipertentangkan dengan percakapan itu. Tidak ada gunanya. Pasti mereka tidak percaya karena mereka memang bukan Kristen. Kita juga tidak akan percaya kepada mereka karena kita bukan menganut kepercayaan. Tidak akan bisa kita bertemukan itu, ya. Tidak usah kita pertentangkan iman kita, Manginang. Lakukanlah imanmu. Jangan kamu lakukan iman orang. Jangan kamu lakukan kepercayaan orang. Apa yang kamu percayai, itulah yang kamu saksikan. Itulah yang kamu lakukan sebagai saksi Kristus bagi orang yang berbeda. Tidak lebih baik bertentang daripada kita menunjukkan sikap hidup kita yang lebih baik dan bahkan ke seluruh dunia. Katanya, mari kita Bapak Ibu, saudara-saudara, ingatlah tempatmu di sorga. Tempat kita di sorga. Yesus akan datang kembali dan mari kita saksikan itu dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini dan pernyataan kesaksian iman kami. Yesus Kristus telah naik ke sorga, kembali kepada kemuliaannya, di mana dia telah menyempurnakan yaitu pekerjaannya di dunia ini. Dan dia kembali kepada kemuliaannya, menyediakan tempat bagi kami di surga. Mengingatkan kami Tuhan, bahwa tempat kami bukanlah di dunia ini. Walaupun kami sedang berada di dunia ini, tapi itu adalah merupakan peziarahan kami untuk sampai ke surga pada kedatangan Yesus kelak ke dunia ini, untuk menjemput kami, orang-orang yang percaya, yang setia dan taat kepadanya. Berkatilah firman-Mu, mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi-saksi Kristus, bukan hanya dengan mulut kami, tapi dengan segala perbuatan sikap hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat sambil kita mengumpulkan persembahan kita ke depan. Bersama
Yesus Kristus telah naik ke tahta di sorga. Tahtanya lebih tinggi dari para malaikat. Nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah dari nama mereka. Karena itu dialah pengharapan kita, dan percayalah kepadanya di dalam segala situasi dan keadaan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Marilah kita menunaikan amanat agung dari Tuhan Yesus, menjadi saksi Kristus melalui aktivitas kehidupan kita. Sebab kita tahu Roh Kudus akan menolong kita untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai kami bersekutu bersama di sisimu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari sorga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan.
masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing, bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang melayani kebaktian peringatan kenaikan Yesus Kristus, pendeta, sintua, song leader, pemusik, dan juga tim live streaming, mengucapkan kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah dan di rumah ini, selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Horas.